memang dari lalat yang nanti lalat itu bertelur yang akhirnya menetas. Telur lalat itu biasanya disebut dengan sek atau ulat atau belatung, itu bisa disebut seperti itu. Dan di sini nama latinnya adalah maggot. Nah, pertama itu telur, dan yang kedua ini maggot fresh, ini fresh maggot. Dia yang dari telur sudah menetas, dan yang ketiga ini adalah kotoran maggot yang bercampur dengan pakan yang tidak terurai dengan maggot. Nah, dan yang ini adalah prepupa, di mana ini untuk siklus menjadi lalat kembali. Dari setelah telur akan menjadi lalat kembali. Dan ini pupa yang tadi sudah dijelaskan Pak Anwar. Ini kepompong yang nanti akan menetas menjadi lalat. Dan yang terakhir ini cangkang pupa. Cangkang pupa itu yang tadinya kepompong yang menetas jadi lalat, nah itu akan meninggalkan cangkang seperti ini. Nah, masih ada satu lagi sebenarnya, yaitu maggot kering. Cuman untuk stok kami kebetulan sedang kosong. Biasanya saya membuat sendiri untuk stok. Nah, awal mula budidaya maggot itu seperti halnya ayam. Jadi yang bingung antara telur atau ayamnya dulu. Nah, yang mungkin saya awali dari lalatnya. Jadi lalat maggot, yaitu lalatnya ibu-ibu yang paling atas itu lalatnya itu mungkin jarang ditemui. Mungkin ibu-ibu panjenengan semua jarang melihat atau sekilas. Nah, ini perbedaannya. Yang hitam itu adalah lalat BSF, yang nanti itu adalah indukan maggot, dan yang satu itu lalat hijau. Perbedaan dari bentuk tubuhnya itu jauh. Nah, itu yang dikatakan BSF, Black Shoulder Fly, itu adalah lalat tentara hitam. Yang black itu ya hitam. Nah, yang satunya adalah lalat hijau. Dan itu bibit yang akan ditimbulkan, yang akan diproduksi dari lalat tersebut itu pun berbeda. Jadi antara maggot dengan belatung lalat hijau itu bentuknya berbeda. Dan bisa dikatakan untuk lalat rumahan atau lalat sejenis lalat serangga, maggot itu memiliki postur tubuh yang paling besar. Dia hampir sebesar mungkin larva tawon, cuman tawon itu kan dari jenis lebah, bukan lalat. Nah, kalau dari lalat hijau dia itu lebih kecil. Dia kecil, tidak sebesar maggot. Nah, kalau larva lalat hijau itu membawa penyakit. Kalau maggot BSF, larva maggot itu tidak membawa penyakit. Jadi saya setiap hari memegang maggot yang ada di kolam beserta sampahnya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Nah, sampah organik yang terurai dengan lalat hijau itu akan menimbulkan bau. Jadi sampah organik yang tercium baunya sangat busuk itu biasanya sudah ada belatung lalat hijaunya. Itu pasti. Kalau cuma sekedar busuk biasanya dia tidak bau, karena ada belatung lalat hijau dia akan bau. Tapi kalau sampah organik di dalamnya terdapat maggot BSF, larva maggot, itu akan mengurangi bau. Kalau kapasitas maggot lebih besar dari sampahnya, sampah itu tidak akan bau, hampir tidak akan bau. Bau itu pasti awal dari mungkin pertama sampah itu diberikan atau kondisi kapasitas sampah lebih besar daripada jumlah maggot, itu akan menimbulkan bau. Tapi lama-kelamaan nutrisi atau bakteri yang pembusuk yang terdapat di sampah organik itu akan diurai oleh maggot. Nah, dari telur, kembali lagi dari telur itu sampai
menetas jadi larva dari maggot itu umur 2 hari. Jadi lalat lalat bertelur, setelah 2 hari dia akan menetas. Itu ukurannya sangat kecil, mungkin kalau diukur ya sekitar 1 mili, mungkin sehelai rambut, mungkin tidak terlihat oleh mata. Nah itu dari penetasan itu nanti prosesnya akan terus berkembang, akhirnya menjadi sebesar, mungkin ini sebesar sedotan plastik. Nah itu akan usia segini itu membutuhkan sekitar 15 sampai 17 hari tergantung nutrisi yang diberikan kepada larva tersebut. Setelah usia 15 atau 17 hari sampai 17, bahkan mungkin sampai 21 hari bisa, itu sudah dikatakan larva dewasa yang dia siap untuk dikonsumsi hewan ternak. Lele, ikan semua ikan, unggas ataupun burung itu bisa. Setelah menjadi larva dewasa yang dikatakan maggot ini yang siap untuk pakan ternak, itu biasa untuk langsung dijadikan pakan ternak bisa. Cuman di tempat kami kita memang membudidayakan maggot BSF dan tentunya akan membutuhkan indukan atau regenerasi selanjutnya. Nah ini akan terus diberikan pakan sampai dia berubah menjadi hitam. Ini masih gerak. Dia berubah menjadi hitam. Ini sekitar umur 3 minggu ke atas, 3 minggu atau 21 hari ke atas. Dia akan otomatis berubah sendiri menjadi hitam. Itu siklus metamorfosis alaminya. Di usia 21 hari ke atas pasti akan mulai menghitam. Dan dia tidak mengkonsumsi organik lagi. Dia tidak makan. Dia sudah tidak makan. Dia hanya butuh tempat yang tenang, kering, sejuk, dan tidak terganggu untuk proses selanjutnya menjadi kepompong. Jadi semua serangga, kupu-kupu, belalang ataupun yang lainnya ketika menjadi ulat dia akan menjadi kepompong. Dia akan mencari tempat yang tersembunyi yang mungkin tidak terganggu untuk menjadi kepompong. Nah dari proses prepupa tadi yang masih gerak hitam yang sudah tidak makan tadi, menuju proses pupa ini memakan waktu sekitar 7 hari, kurang lebih 5 sampai 7 hari, tergantung perawatan kita masing-masing, tergantung perawatan kita masing-masing. Dan dari setelah pupa mulai menjadi pupa, dia akan menetas menjadi lalat itu kisaran usia 4 sampai 6 hari. Jadi setelah menjadi pupa, dia akan menetas menjadi lalat itu di usia 4 sampai 6 hari. Nah setelah menjadi lalat, dia akan meninggalkan cangkang. Nah, cangkangnya ini, karena kita memproduksi indukan, memproduksi siklus regenerasi lagi untuk mendapatkan telur yang nanti akan mereduksi sampah organik yang insya Allah akan meningkat terus kapasitasnya. Nah, ini setelah menetas dia meninggalkan cangkang. Cangkang ini masih bisa digunakan, khususnya untuk campuran pakan ternak. Dia masih mempunyai nilai nutrisi. Dan semua yang saya tampilkan di depan ini memiliki nilai ekonomi masing-masing, tergantung dari permintaan pasar. Nah, dari permintaan telur yang sudah dikatakan beliau Bapak Anwar tadi, telur itu kita biasanya pasar itu permintaannya untuk harga jual per gram itu harga jual untuk saat ini 4.000. Dulu waktu saya belajar tahun 2018 itu telur BSF ini 1 gramnya 15.000. Iya, sekilo 15 juta ya. Iya, 15 juta. Itu dulu waktu saya belajar, karena dulu memang masih sedikit yang budidaya dan pengalamannya memang masih terbatas. Semakin kesini, semakin ke depan karena prospek maggot ini bagus.
khususnya untuk pakan alternatif yang memiliki nilai nutrisi yang sangat tinggi menurut saya sangat tinggi. Sudah jelaskan tadi, maggot ini mempunyai prospek ke depan yang sangat bagus. Semakin kesini banyak yang ingin berbudidaya maggot, khususnya untuk pakan ternak masing-masing. Biasanya yang memiliki lele atau beternak lele itu kesulitan untuk biaya produksi pakannya, karena maggot ini sangat mudah membuatnya, sebenarnya sangat mudah. Yang susah itu menjaga siklusnya. Memang kalau untuk berbudidaya maggot itu sangat mudah. Kita beli telur, untuk saat ini kita beli telur 2 hari menetas, kita kasih makan organik 15 hari sudah besar, sudah bisa diberikan untuk pakan ternak. Sebenarnya simpel. Yang susah itu untuk menjaga siklus, yang dari telur atau dari lalat itu kembali lagi menjadi lalat, itu butuh waktu sekitar 40 hari untuk menjaga siklus. Dan lalat itu tidak selamanya tidak memiliki hidup yang panjang, sangat singkat. Lalat itu yang jantan ketika setelah kawin dia akan mati, dan yang betina itu masih akan menggendong telur atau membuahi telur itu sekitar 2-3 hari. Setelah itu dia akan bertelur yang betina, kemudian akan mati juga. Itu siklus lalat, hampir sama dengan kupu-kupu, hampir sama dengan capung atau serangga yang lainnya. Itu siklusnya seperti itu. Jadi kita memang harus mempersiapkan regenerasi. Nah, itu tingkat kesulitannya untuk memang yang masih belajar atau baru mulai mengerti maggot itu sangat mungkin sulit, agak susah. Nah, biasanya kesulitannya di situ. Nah, sebenarnya untuk membuat maggot ini gampang, dia hanya membutuhkan sampah organik. Makanya peternak lele yang mungkin kesulitan pakan itu saat ini, dia banyak yang nggak perlu ribet, cukup beli telur, siapkan ember, tetaskan, kasih makan sampah organik 15 hari besar, dah kasih makan ke lele. Setiap hari bisa produksi maggot berapa. Kalau memang dia mau ke tingkat lanjut, dia akan belajar gimana caranya untuk menjaga siklus. Karena apa? Daripada dia beli telur, kenapa tidak produksi sendiri? Nah itu. Tapi untuk proses tersebut memang butuh pengalaman atau butuh jam terbang dan ilmu yang cukup mumpuni. Nah itu karena memang untuk menjadikan untuk regenerasi yang selanjutnya akan dijadikan indukan itu memang mempunyai syarat-syarat khusus. Salah satunya adalah pemberian pakan waktu menjadi maggot itu harus memiliki nutrisi yang cukup tinggi. Katakanlah kalau memang hampir semua ternak itu ayam ataupun kambing ataupun sapi yang dia untuk dijadikan indukan, diambil keturunannya itu pasti dirawat dan diberi makanan nutrisi atau pemeliharaan yang intensif, yang mungkin istimewa karena. Nah itu memang kesulitannya, karena kesulitan masyarakat itu atau pembudidaya maggot itu biasanya cenderung di pakan. Nah kenapa saya memberanikan bersama BUMDes Makam Haji mengelola sampah, karena memang saya sendiri melihat prospek untuk pakan yang dipakai untuk maggot, yang diserap untuk maggot itu cukup lumayan banyak di Makam Haji. Karena memang Makam Haji itu desa yang sedikit perkotaan dengan penduduk yang banyak sekali, 21.000 jiwa. Itu sisa sampahnya akan banyak sekali. Dan sekarang pun menurut data yang saya kumpulkan sampai per Desember ini, sampai akhir ini Desember, saya bisa mengumpulkan sampah sekitar 12 ton sampai 1 bulan dari bulan Desember. Itu hanya dengan mengandalkan yang tadi 15 RT dan bank sampah.
bank sampah itu mencakup semuanya. Dan saya mengelola organiknya itu baru sekian karena Makam Baju itu memiliki 75 RT yang mungkin kalau bergerak semua mungkin saya sendiri yang bingung untuk menyerap sampahnya seperti apa. Nah itu keberanian saya kemarin bersama pengurus BUMDes karena Magot ini memang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, mempunyai nilai ekonomi yang lumayan tinggi. Telurnya aja kalau hitungan per kilo ya seperti yang Pak Anwar jelaskan tadi 4 juta per kilo. Tapi untuk membuatnya tidak gampang seperti itu. Kita sendiri belum bisa memproduksi satu hari 1 kilo, padahal cuma 1 kilo. Kalau untuk telur ayam gampang itu, mungkin 50 induk gitu aja, 50 ekor ayam mungkin sehari bisa 1 kilo ayam petelur yang merah itu. Tapi kalau Allah tidak, itu banyak membutuhkan berpuluh-puluh kilo, mungkin ratusan kilo pupa untuk menghasilkan telur. Membutuhkan jutaan lalat untuk menghasilkan sehari 1 kilo itu banyak sekali. Nah, Magot Fresh ini Makam Haji terus terang memang belum memanfaatkan untuk ternak sendiri, dan kedepannya mungkin insya Allah mohon doanya awal tahun kita akan mengkonversikannya dengan lele dengan ilmu yang mungkin sudah kami dapatkan kemarin riset-riset dengan Magot. Ini kita jual, untuk sekarang kita jual itu di kisaran harga 7 sampai 8.000. Dan kami di Makam Haji bisa untuk saat ini bisa memproduksi Magot itu sehari 100 sampai 150 kilo. Dengan produksi sekian itu menghabiskan sampah sehari itu sekitar 700 sampai 1 ton per hari sampah organik yang kita urai untuk Magot, menghasilkan Magot sekian. Itu harga jual Magot sekarang kisaran 7 sampai 8.000. Itu kalau kita jual. Dan ini tadi yang belum sempat saya jelaskan, ini adalah kompos yang dihasilkan dari kotoran Magot dan sisa sampah organik yang residunya tidak terurai oleh Magot. Enggak semua sampah organik itu bisa terurai oleh Magot dan sisanya itu akan menjadi sampah. Misalkan serat itu seperti pisang itu kan mempunyai serat yang lumayan banyak itu biasanya akan meninggalkan serat kayak benang seperti itu. Nah ini kompos ini juga memiliki harga atau nilai ekonomi yang lumayan tinggi. Ini organik, murni organik, dan ini lebih memiliki nutrisi lebih tinggi daripada kascing atau bekas cacing. Karena bekas cacing itu hanya tempat untuk dia hidup. Tapi kalau kasgot ini dia adalah kotoran yang Magot, di mana Magot itu mengurai 10 kali dari berat tubuhnya. Nah ini memiliki nilai jual untuk saat ini kami jual di Makam Haji 3 sampai 4.000 per kilo. Ini bonus dari budidaya Magot. Ini ketika kita budidaya Magot, ya kita akan menghasilkan kasgot. Ini akan sangat bagus untuk tanaman sayur dan buah karena memiliki nitrogen yang cukup tinggi. Nah, dan seterusnya ini adalah prepupa yang tadi yang ketika fresh itu kita beri makan dan selanjutnya akan menjadi hitam.